bahwa ini berdasarkan informasi dari adik korban ya, almarhum Brigadir Yosua yaitu Reza, seluruh ajudan dari Verdi Sambo memblok nomor WhatsApp beliau. Maksudnya adalah Reza. Ya. Dalam tanda kutip, saya melihat kalau memang mereka kooperatif ya ataupun tidak memihak atasannya, mengapa kok mereka ini semua serempak ya rame-rame memblok nomor WhatsApp dari Reza. Ini kapan? Waktu kejadian atau sebelum kejadian atau sekarang maksudnya? Pasca kejadian, Oh, Mas Bayu. Pasca kejadian mereka rame-rame memblok nomor Reza. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama mereka merasa bersalah, ya. Yang kedua mereka adalah bagian dari perencanaan tersebut. Ini ada dugaan, ada dua dugaan. Nah makanya tadi kalau misalkan relevansinya terhadap pertanyaan Mas Bayu, apakah ada keterangan-keterangan yang didapat dari para saksi ini? Tidak ada. Pasca peti mati dan juga adik almarhum itu mengantarkan jenazah. Mereka semua rame-rame memblok. Nah yang kedua, keterangan saksi ini kan nanti harus disesuaikan dengan saksi yang lain. Saya paham betul, memang sebagian besar saksi yang dihadirkan, ya, ini memang memiliki hubungan antara penerima dan pemberi upah yang di dalam hukum perdata sebenarnya kesaksian mereka ini tidak boleh dihadirkan di persidangan. Tapi kita paham bahwa memang di sistem peradilan pidana apa yang disebut saksi, requirement saksi menurut pasal 1 angka 24 adalah siapa saja yang dapat memberikan kesaksian di persidangan ya, yang melihat, mendengar dan juga mengalami suatu dugaan peristiwa pidana. Walaupun melalui putusan MK itu ada lagi perluasan terhadap requirement saksi. Namun tetap kita sebagai orang yang memiliki akal sehat perlu juga mencurigai manakala nanti para keterangan saksi ini justru meringankan majikannya. Ya, tentunya seperti saya bilang tadi, Susi ini kan bayaran dari Verdi Sambo dan Putri. Lalu siapa lagi? Lalu Damianus ini sudah menerima upah juga dari Verdi Sambo dan Putri. Manakala nanti dia dalam kesaksian keterangan pada saat pemeriksaan Eliezer ini menyudutkan Eliezer, tentu itu merupakan suatu hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari di mana memang mereka menerima upah dari Verdi Sambo dan Putri. Nah, namun hakimlah yang nanti akan menjadi penentu apakah akan mengambil kesaksian mereka ini sebagai alat bukti, ya. Karena sebenarnya yang paling penting itu nanti kesaksian di sini adalah kesaksiannya Adzan Romer. Apakah benar memang Adzan Romer melihat ya Verdi Sambo menggunakan sarung tangan lalu memegang senjata HS yang terjatuh pada saat Verdi Sambo di depan rumah Duren 3. Itu yang penting. Karena kan melalui kuasa hukumnya Verdi Sambo sekarang membantah hal tersebut. Nah, saya juga tadi dapat catatan dari Pak Roni Talapesi. Sebelumnya katanya Adzan Romer ini keterangannya adalah memihak mereka. Namun ketika keluarganya sudah diamankan, maksudnya diamankan oleh kepolisian ya. Jadi mulai dari situlah Adzan Romer mulai berkata-kata jujur. Nah, saya pikir ini perlu jadi catatan. Jangan-jangan saksi yang lain ya keluarganya itu juga sedang dalam ancaman. Oleh karena itu perlu diperhatikan juga. Dan yang perlu diperhatikan secara khusus, ada kemungkinan dugaan aliran keuangan terhadap circle para saksi ini. Harus ditelusuri itu. Terima kasih.